Assalamualaikum my lovely student. Do you know this man? Apakah kamu tahu lelaki ini? Do you know where, when he was born? Apakah kamu tahu di mana dan kapan dia lahir? Atau have you heard about the greatness of him? Apakah kamu pernah mendengar tentang prestasi beliau? Atau what is your impression about him? Apa kesanmu tentang dia? Nah, pertanyaan ini akan kita cover dalam sebuah teks. Teks apakah itu? Biography text. Sebelum kita membahas apa itu biography text dan juga apa generic structure-nya serta language feature-nya, kita baca dulu bersama-sama teks berikut ini yang diambil dari buku paket bahasa Inggris kelas 10 halaman 134. Nah, sekarang silahkan kita baca bersama-sama. Nah, ini teksnya. B.J. Habibie. Bakruddin Joseph Habibie, known as B.J. Habibie, was born on 25 June 1936. He was the third president of the Republic of Indonesia, 1998 until 1999. Habibie was born in Parepare, South Sulawesi Province to Alwi Abdul Jalil Habibie and R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. His father was an agriculturist from Gorontalo of Bugis descent, and his mother was a Javanese noblewoman from Yogyakarta. His parents met while studying in Bogor. When he was 14 years old, Habibie's father died. Jadi, Bakruddin Yusuf Habibie ini yang kita kenal sekarang adalah sebagai B.J. Habibie yang dilahirkan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Nah, dia adalah presiden ketiga dari Republik Indonesia, yaitu dari tahun 1998 sampai 1000. Bakruddin Yusuf Habibie kita kenal sekarang dengan B.J. Habibie yang lahir pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Dia adalah presiden ketiga kita atau presiden ketiga Republik Indonesia dari tahun 1998 sampai 1999. Nah, Habibie lahir di Parepare, Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan. Dari orang tuanya Bapak Alwi Abdul Jalil Habibie dan Ibu R.A. Tuti Marini Puspo Wardojo. Nah, ayahnya adalah seorang petani dari Gorontalo yang keturunan Bugis dan ibunya adalah orang Jawa, ya. Ini dimaknai dengan bangsawan, ya, noblewoman ini bangsawan Jawa dari Yogyakarta. Nah, orang tuanya bertemu ketika belajar di Bogor. Ketika B.J. Habibie ini mengacu kepada B.J. Habibie, ya. Dia berumur 14 tahun, ayahnya meninggal. Nah, sekarang kita lanjutkan pada paragraf kedua. Following his father's death, Habibie continued his studies in Jakarta and then in 1955 moved to Germany.
In 1960, Habibie received a degree in engineering in Germany, giving him the title Diplom Engineer. Jadi setelah ayahnya meninggal, Habibie melanjutkan studinya atau belajarnya di Jakarta, kemudian tahun 1955 pindah ke Jerman. Tahun 1960 Habibie sudah menerima atau menamatkan sarjana di bidang teknik di Jerman dengan titel dengan gelar Diplom Engineer. Nah, kita lanjutkan program berikut. He remained in German as research assistant under Hans Erbner at the Lehrstützungsinstitut für Leichtbau, RWTH, Aachen, to conduct research for his doctoral degree. Jadi setelah itu dia ditetapkan di Jerman itu sebagai asisten peneliti yang asisten peneliti dari Hans Erbner di institut ini di Institut Lehrstützungsinstitut für Leichtbau. Nah, untuk atau dikenal dengan ini RWTH, untuk melakukan penelitian doktoralnya, keperluan penelitian doktor. Nah, kemudian kita lanjut. In 1962, Habibie returned to Indonesia for 3 months on sick leave. During this time, he was reacquainted with Hasri Ainun, the daughter of R. Muhammad Besari. The two married on 12 May 1962, returning to Germany shortly afterward. Habibie and his wife settled in Aachen for a short period before moving to Oberforstbach. Nah, ini nama-nama di tempat atau istilah yang ada di Jerman ya. In May 1963, they had their first son, Ilham Akbar Habibie, and later another son, Tariq Kemal Habibie. Jadi tahun 1962 ini Habibie itu kembali ke Indonesia selama 3 bulan karena cuti sakit. Nah, selama itu dia bertemu kembali atau berkenalan kembali, artinya dulunya sudah pernah kenal ya, jadi reacquainted, kenalan kembali dengan Hasri Ainun, anak dari R. Muhammad Besari. Nah, setelah itu keduanya married pada tanggal 12 Mei 1962. Kemudian tak lama dia kembali ke Jerman. Kemudian Habibie dan istrinya menyelesaikan proyek yang ini ya, Archit Conduct tadi ini penelitiannya. Mana dia? Oke. Dengan waktu yang pendek, kemudian pindah dia ke sini, Oberforstbach. Nah, pada Mei 1963, mereka memiliki anak laki-lakinya. Yang pertama yang diberi nama Ilham Akbar Habibie, dan anak keduanya atau anak berikutnya masih laki-laki, Tariq Kemal Habibie. Nah, when Habibie's minimum wage salary forced him into part-time work, he found employment with the automotive Margot Talbot, where he became an advisor. Habibie worked on 2 projects which received funding from Deutsche Bundesbahn. Due to his work with Marcos, the head of train construction, offered his position to Habibie upon his retirement 3 years later, but Habibie refused.
Jadi ketika ya gajinya itu masih minim, mendapatkan upah minimum ya, ini memaksa dia untuk bekerja part time, mengambil pekerjaan lain ya. Dia mendapatkan sebagai karyawan pada Automotive Margu Talbot, di mana dia menjadi seorang penasehat. Habibie bekerja pada 2 pekerjaan yang diterimanya dari funding from Deutsche Bundesbank ya, Bundesbank, gimana how to spell, kalau salah tolong diperbaiki ya. Kemudian selama bekerja dengan di Makos, dia kepala construction-nya itu menawarkan sebuah posisi kepada Habibie. Itu sebelum dia mengundurkan diri di 3 tahun berikutnya. Tapi dia menolak. Dia menolak. Kemudian event berikutnya? Habibie did accept a position with Messerschmitt Ball-Kaufmann in Hamburg. Jadi di sini dia menolak posisi ini, kemudian dia menerima posisi baru di sini ya, di Hamburg. There he developed theories on thermodynamics, construction, and aerodynamics known as the Habibie factor, Habibie theorem, and Habibie method respectively. Nah, di sana dia mengembangkan teori termodinamik, konstruksi, aerodinamik yang dikenal dengan Habibie factor, faktor Habibie, Habibie theorem, dan Habibie method Habibie ya. Nah, he worked for Messerschmitt on the development of the Airbus A300B aircraft. In 1974, he was promoted to vice president of the company. Jadi dia bekerja di sini dan dalam pengembangan pesawat A300B ini ya. Nah, pada tahun 1974 dia dipromosikan untuk menjadi wakil presiden pada perusahaan itu. Nah, kemudian lanjutnya, in 1974, Suharto requested Habibie to return to Indonesia as part of Suharto drive to develop the country. Habibie initially served as a special assistant to Ibnu Sutowo, the CEO of the state-owned oil company Pertamina. 2 years later, in 1976, Habibie was made chief executive officer of the new state-owned enterprise Industri Pesawat Terbang Nusantara atau dikenal dengan IPTN. In 1978, he was appointed as Minister of Research and Technology. Habibie was elected Vice President in March 1998. On 21 May 1998, Suharto publicly announced his resignation, and Habibie was immediately sworn in as president. Habibie's government stabilized the economy in the face of the Asian financial crisis and the chaos of the last few months of the Suharto's presidency. Jadi, tahun 1974 ini, Bapak Suharto meminta Habibie kembali ke Indonesia untuk menjadi bagian dari Bapak Suharto dalam mengembangkan negara ini. Kemudian Habibie ya diberi posisi sebagai asisten khusus untuk Ibnu Sutowo, yaitu Ibnu Sutowo yang sebagai CEO dari Pertamina ya. 2 tahun kemudian 1976 Habibie dipercaya menjadi CEO ya dari sebuah perusahaan penerbangan
Yang baru yaitu yang dikenal dulunya dengan Industri Pesawat Terbang Nusantara atau disingkat dengan IPTN. Kemudian 1978 dia ditunjuk sebagai Menteri Research dan Teknologi. Kemudian Habibie juga dipilih sebagai Wakil Presiden pada tahun 1998. Nah, kemudian tanggal 21 Mei 98, Bapak Soeharto itu mengumumkan kalau dia sudah resign jadi presiden. Kemudian Bapak Habibie karena sebagai wakilnya, jadi dia menggantikan sebagai presiden pada saat itu. Kemudian pemerintahan Bapak Habibie itu menstabilkan ekonomi yang terjadi pada saat itu, yaitu adanya krisis finansial ASEAN dan juga ada chaos ya pada beberapa bulan di saat pemerintahan atau di akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Nah, paragraf terakhir, since relinquishing the presidency, Habibie has spent more time in Germany than Indonesia. However, he has also been active as presidential advisor during Susilo Bambang Yudhoyono presidency. In September 2006, he released a book called Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi, Decisive Moment, Indonesians' Long Road Toward Democracy. The book recalled the event of May 1998. Jadi setelah dia berhenti dari kepresidenan, Habibie lebih banyak menghabiskan waktunya di Jerman dibanding Indonesia. Yang mana dia juga pernah aktif bagian dari pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden ya. Nah, pada tahun 2006, September 2006, dia merilis buku dengan judul Detik-Detik yang Menentukan, Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Nah, buku itu recall yang artinya menceritakan kembali kejadian Mei tahun 1998. Oke, my lovely student, gimana? Panjang sekali teksnya. Habis waktu kita sampai 17 menit hanya untuk membaca dan memahami teks ini. Nah, masih mau lanjut? Jadi bisa kita dapat, teks ini menceritakan bagaimana Habibie, perjalanan seorang Habibie, ya, sampai dari dia lahir, menikah, memiliki anak, bekerja, sampai dia membuat buku dengan judul Detik-Detik yang Menentukan atau Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi. Nah, cerita seperti ini menceritakan seorang yang sangat terkenal ini, dari dia lahir, bagaimana perjalanan hidupnya, apa saja yang dikerjakan, dan apa saja ciptaan-ciptaannya. Ini disebut dengan teks biografi. Nah, biografi teks ini adalah bagian dari recount text. Masih ingat video sebelumnya tentang recount text? Oke, silahkan dilihat lagi. Menceritakan kembali tentang segala sesuatu, apakah itu tentang seseorang, sejarah, atau pengalaman pribadi seseorang. Nah, jadi biografi teks ini bisa kita katakan adalah involves more than just the basic fact like education, work, relationship, and then. Jadi dia lebih dari cerita, ya, lebih dari more than just the basic fact. Jadi lebih dari hal-hal fakta seperti pendidikan, pekerjaan, hubungan, dan juga tentang kematian. Jadi dia mencakup semua cerita tentang seseorang yang penting ya. Kemudian it portrays a person experience of this life event. Ya, jadi dia menggambarkan tentang pengalaman hidup seseorang atau kejadian hidup yang dialami oleh seseorang. Kemudian, it includes an analysis of the subject personality.
Di sini juga menganalisa personal seseorang ya. Nah, kemudian the text is detailed description or account of person life and written by someone else. It is non-fiction text. Jadi dia menceritakan sedetail-detailnya tentang kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, teks ini bukan fiksi. Jadi ini betul-betul reality. Makanya disebut dengan non-fiction text. Oke, my lovely students, sekarang kita lanjut dengan function of biography text. Jadi apa fungsi dari teks biografi ini? Fungsinya adalah to inform, to educate, and also to give lesson. Jadi memberi informasi, memberikan pembelajaran, dan juga memberikan pembelajaran-pembelajaran lainnya. Oke, nah ini penjelasannya. To know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Kemudian to give a lot of information easily. Kemudian to educate the reader. Jadi banyak sekali manfaat dari teks ini. Memberi kita informasi, mengedukasi kita, nah memberi banyak tentang cerita-cerita hidup seseorang yang sangat penting ya. Nah, selanjutnya apa karakteristik of biography? Oke, ini karakteristik yang pertama, not written by subject, kemudian written in the third person, kemudian fact-based take, about life experience, single subject inspiring people, and also describe the subject surrounding. Berikutnya, kita lihat generic structure dari teks ini. Apa saja generic structure-nya? Sama dengan recount teks sebelumnya. Masih ingat? Ada berapa? 3. Yang pertama, orientation. Yang kedua, event. Yang ketiga, reorientation. Nah, diulang kembali ya. Apa itu orientation? Giving the reader the background information of the person. Memberi tahu pembaca tentang latar belakang dari seseorang tersebut. Kemudian containing narrative biodata such as full name, place, and date of birth. Jadi berisikan tentang narasi biodata seseorang tersebut, namanya, tempat, dan tanggal lahirnya. Kemudian event, presented the chronicle order, part of the event or even experienced by the character. Jadi dia menyajikan jalan ceritanya ya, apa kejadiannya. Dari pertama, pengalaman pertama dari seseorang, kedua, dan berikutnya. Kemudian event juga berisikan explanation of the story in form of the problem solving, carry process, and various events that have been experienced by the character. Jadi sama ya, memang jalan hidupnya mungkin, bagaimana proses karirnya, bagaimana cerita hidupnya, ini yang dimaksud dengan event. Now, the last one, reorientation, a conclusion or comment by the writer, telling about the contribution or the contribution of the person, view of the author, the character. Jadi ini adalah kesimpulan atau komentar dari penulis, apa menurut dia, apa kontribusi seseorang ini yang diceritakan tadi. Oke, berikutnya kita lihat language feature dalam teks biografi tadi. Language feature-nya seperti recount text yang sebelumnya, menggunakan simple past tense, kemudian sequence and temporal conjunction, seperti as link between one sentence with another sentence in chronicle order. Contohnya di sini, his parents separated when he was 2 years old. Dia menggunakan when di sini ya. Nah, video berikutnya kita akan coba menganalisa teks B.J. Habibie tadi. Nah, untuk materi kali ini bisa dipahami. Jika belum, silakan ketik di kolom komentar. Okay, my lovely student, thank you for your attention. See you next class. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.